Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 7 Oktober 2022, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas 22 ayat 35 sampai 36a yang berkata demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa?" Jawab mereka, "Suatu pun tidak." Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Bebas Defisit. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kata defisit itu artinya anggaran pengeluaran lebih besar dari anggaran pendapatan atau pemasukan, maka akan terjadi defisit. Tapi judul yang saya bahas hari ini adalah bebas defisit, tidak mengalami defisit. Nah, kita lihat di ayat yang tadi saya baca, Yesus bertanya kepada para murid, apakah selama mereka mengikuti Yesus melayani bersama, pernahkah mereka mengalami kekurangan? Dan mereka menjawab, sesuatu pun tidak. Nah, kita mau lihat saudara, ternyata perjalanan pelayanan Yesus dengan para murid ini bebas defisit. Mereka tidak mengalami defisit. Dan ada rahasianya. Kita mau lihat poin 1. Para murid bebas defisit, tapi kenyataannya para murid tidak membawa pundi-pundi, tidak membawa uang, tidak membawa segalanya. Tapi kok tidak defisit? Padahal mereka harus makan, mereka harus minum, mereka harus segalanya. Tapi kok bebas defisit? Yang pertama, para murid bebas defisit karena yang pertama, mereka berjalan bersama Yesus. Mereka berjalan bersama Yehova Roi. Yehova Roi itu artinya Tuhan Gembalaku. Mazmur 23 ayat 1 Daud bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud bilang Tuhan adalah Yehova Roi bagi dia, sehingga dia tidak mengalami kekurangan. Tuhan membawa dia di padang yang berumput hijau, ke air yang tenang, bla bla bla, dan seterusnya. Tuhan menyediakan hidangan bagi dia di hadapan lawannya. Tuhan mengurapi dia dengan minyak. Tuhan memberikan dia piala yang melimpah. Daud menggambarkan di Mazmur 23 tentang Tuhan adalah Jehovah Roi, gembala baginya. Dan itu juga terjadi di dalam Lukas 22 ayat 35 sampai 36a. Para murid tidak mengalami defisit apapun. Mereka tidak mengalami kekurangan apapun selama berjalan bersama dengan Yesus, Sang Gembala Agung, Sang Yehova Roi. Mereka bebas defisit sekalipun pengeluaran ada dan pemasukan tidak ada. Padahal saudara, pemasukan ada aja, kurang di bawah pengeluaran, defisit. Ini pemasukan nol, pengeluaran banyak, tapi bebas defisit. Mengapa? Karena mereka berjalan bersama Sang Yehova Roi, berjalan bersama Sang Gembala Agung yang memelihara dan menjamin semua kebutuhan hidup mereka. Tuhan mau berkata hal ini buat saudara dan saya hari ini. Terkadang ketika saudara dan saya berjalan di dalam kehidupan ini, sepertinya kita tidak mendapatkan pemasukan. Tapi kok saudara dan saya tidak pernah mengalami defisit. Tapi saudara dan saya tidak pernah mengalami kekurangan. Itu terbukti bahwa kita sedang berjalan bersama Sang Yehova Roi. Kita sedang berjalan bersama Sang Gembala Agung yang bertanggung jawab memelihara dan mencukupkan segala kebutuhan hidup kita. Yang kedua, mengapa para murid bebas defisit? Mereka melayani bersama Sang Yehova Roi. Saya ulangi, mereka melayani bersama Sang Yehova Roi. Mereka tidak melayani sendiri, tapi Alkitab berkata para murid itu ikut berjalan bersama Yesus dan melakukan pelayanan bersama Yesus.
Sehingga di dalam perjalanan pelayanan mereka tidak pernah mengalami kekurangan. Mereka bebas defisit. Tidak pernah mengalami krisis ekonomi keuangan. Tidak pernah mengalami krisis keuangan. Mengapa? Karena mereka melayani bersama Sang Gembala Agung. Mereka melayani bersama Sang Yehova Roy. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini terbukti mereka enggak membawa pundi-pundi. Mereka tidak membawa apa-apa, tapi mereka bisa melayani dan mereka tidak mengalami defisit keuangan. Mereka tidak mengalami krisis keuangan. Tuhan mau ingatkan saudara dan saya di poin 2 ini. Ketika saudara dan saya melakukan perjalanan pelayanan, dan jika saudara dan saya mengalami kekurangan, itu ada tanda-tanda di mana saudara dan saya tidak melayani bersama Sang Yehova Roy. Karena jika kita melayani bersama Sang Yehova Roy, perhatikan, kita akan bebas defisit. Kita akan bebas dari krisis keuangan. Tapi kita akan tetap terpelihara di dalam setiap pelayanan bersama Sang Yehova Roy. Mari selidiki pelayanan saudara dan saya. Apakah saudara dan saya tidak mengalami defisit? Itu bukti Sang Yehova Roy hadir di dalam pelayanan saudara dan saya. Tapi jika saudara dan saya mengalami defisit, mari biarkan Gembala Agung itu mulai berjalan melayani bersama dengan kita. Maka dalam perjalanan pelayanan kita tidak akan pernah mengalami defisit. Kita akan bebas defisit. Kita akan bebas dari krisis keuangan. Yang terakhir, mengapa para murid bebas defisit, tidak mengalami krisis keuangan, padahal mereka tidak membawa uang di dalam perjalanan bersama Yesus? Karena yang ketiga, mereka menjadi domba gembalaan yang sesungguhnya. Saya ulang, karena mereka menjadi domba gembalaan yang sesungguhnya. Firman Allah menjamin domba-domba itu akan mengikuti gembalanya. Dan jika domba-domba itu mengikuti gembalanya, maka Yohanes 10 ayat 10 menjamin bahwa Yesus akan memberikan mereka kelimpahan, memberikan kehidupan yang berkelimpahan. Ada berapa banyak saudara dan saya mengalami kekurangan karena kita tidak menjadi domba yang sejati. Kita menjadi domba yang keluar dari jalur gembala. Kita menjadi domba yang menentang gembala. Kita menjadi domba yang menentang Sang Yehova Roy. Sehingga kita hidup di luar kelimpahan. Sehingga kita hidup dalam defisit. Kita hidup dalam kekurangan. Kita hidup dalam krisis. Lalu kita menyalahkan Tuhan. Tapi pagi ini Tuhan ingatkan saudara dan saya. Mari menjadi domba yang sejati, yang mengenal suara gembala, yang mendengarkan suara gembala, yang mengikuti arahan gembalanya. Seperti Daud ketika Allah membawa dia mengikuti arahan Sang Yehova Roy. Dibawa ke padang rumput, dibawa ke air yang tenang, dibaringkan dia, disediakan hidangan makanan, Daud ikut segalanya. Dibawa ke dalam lembah, Daud ikut dalam lembah kekelaman, tapi gada dan tongkatnya selalu menghibur. Terpelihara di dalam masa sukar sekalipun masa tidak sukar. Tuhan mau bilang di poin ini buat saudara dan saya, mari jadi domba yang sejati, domba yang mengikuti perkataan gembala, domba yang taat pada gembala, domba yang berpegang pada firman yang gembala sampaikan. Maka kehidupan saudara akan bebas defisit, akan bebas dari krisis keuangan dan ekonomi. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam bebas defisit. Amin.